Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang program K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Nuraini, Ani Wiranti, Reda Yurida, Ainun binti Saiful, dan Priscilla Iren. Definisi dari program keselamatan dan kesehatan kerja yaitu sebuah rencana tindakan yang dirancang untuk mencegah kecelakaan dan penyakit kerja. Beberapa bentuk aktivitas dalam program tersebut merupakan persyaratan dalam undang-undang atau peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Ridley tahun 2008, terdapat 4 penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama, keadaan kerja, seperti pengendalian manajemen yang kurang, standar kerja yang minim, tidak memenuhi standar, dan peralatan yang tidak berhasil atau tempat kerja yang tidak memenuhi. Kedua, kekeliruan orang, seperti keterampilan serta pengetahuan yang minim, permasalahan fisik atau mental, motivasi yang minim atau salah peletakan, dan perhatian yang kurang. Ketiga, aksi tidak aman, seperti tidak mengikuti cara kerja yang sudah disetujui, mengambil jalan singkat, dan menyingkirkan atau tidak memakai peralatan keselamatan kerja. Keempat, kecelakaan, seperti peristiwa yang tidak terduga karena kontak dengan mesin atau listrik yang berisiko, terjatuh, dan terhantam mesin atau material yang jatuh. Nah, selanjutnya adalah upaya preventif. Upaya preventif ini adalah upaya yang dapat dilakukan agar para pekerja dapat terhindar dalam kecelakaan kerja. Yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja atau calon pekerja. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah calon pekerja tersebut serasi dengan pekerjaan barunya, baik secara fisik maupun mental. Yang kedua adalah pemeriksaan kesehatan berkala atau ulangan, yaitu untuk mengetahui apakah faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja telah menimbulkan gangguan pada pekerja. Yang ketiga adalah pendidikan tentang kesehatan dan keselamatan kerja yang diberikan kepada para buruh secara kontinu, agar mereka tetap waspada dalam menjalankan pekerjaannya. Yang terakhir adalah pemberian informasi tentang peraturan-peraturan yang berlaku di tempat kerja sebelum mereka mulai tugasnya, misalnya penggunaan pakaian lindung. Selanjutnya adalah pendekatan pencegahan dan pengendalian kecelakaan kerja. Yang pertama, pendekatan terhadap kelemahan pada unsur manusia dimulai dari pemilihan atau penempatan pegawai secara tepat agar diperoleh keserasian antara bakat dan kemampuan fisik pekerja dengan tugasnya. Adanya pembinaan pengetahuan dan keterampilan melalui training yang relevan dengan pekerjaannya. Serta adanya pembinaan motivasi agar tenaga kerja bersikap dan bertindak sesuai dengan keperluan perusahaan. Kemudian adanya pengarahan penyaluran instruksi dan informasi yang lengkap dan jelas akan memberikan pengawasan dan disiplin yang wajar. Kemudian pendekatan terhadap kelemahan pada perangkat keras, dimulai dengan perancangan, pembangunan, pengendalian, modifikasi, peralatan, dan mesin-mesin yang harus memperhitungkan keselamatan kerja. Kemudian adanya pengelolaan penimbunan, pengeluaran, penyaluran, pengangkutan, penyusunan, penyimpanan, dan penggunaan bahan produksi secara tepat sesuai dengan standar keselamatan kerja yang berlaku. Adanya pemeliharaan tempat kerja tetap bersih dan aman untuk pekerja. Hal ini juga membuat pembuangan sisa produksi dengan memperhitungkan kelestarian lingkungan yang akan berdampak pada perencanaan lingkungan kerja sesuai dengan kemampuan manusia. Yang terakhir adalah pendekatan terhadap kelemahan pada perangkat lunak yang harus melibatkan seluruh level manajemen. Dimulai dari penyebaran, pelaksanaan, dan pengawasan dari safety policy. Hal ini akan membentuk sebuah struktur pelimpahan wewenang dan pembagian tanggung jawab. Adanya pelaksanaan pengawasan, melaksanakan dan mengawasi sistem atau prosedur yang benar. Pembuatan sistem pengendalian bahaya, perencanaan sistem pemeliharaan, penempatan dan pembinaan pekerja yang terpadu. Penggunaan standar atau kode yang dapat diandalkan, sehingga membuat sistem pemantauan untuk mengetahui ketimpangan yang ada. Mencegah kecelakaan kerja bisa dihindari dengan memperhatikan faktor-faktor berikut. 1. Aspek lingkungan. Pada aspek lingkungan ini, kita perlu memperhatikan keadaan gedung serta tempat kerja yang bisa menjamin keselamatan. 2. Aspek mesin serta perlengkapan kerja. Mesin serta perlengkapan kerja mesti didasarkan pada rencana yang baik dengan memperhatikan ketetapan yang berlaku. Rencana yang baik tampak dari sebaiknya pagar atau penutup pengaman pada beberapa bagian mesin atau perkakas yang bergerak, di antaranya bagian yang berputar-putar.
Jika pagar atau tutup pengaman sudah terpasang, mesti didapati dengan tentu efisiensi tidaknya pagar atau tutup pengaman itu yang dilihat dari bentuk serta ukurannya yang sesuai pada mesin atau alat dan perkakas yang terhadapnya keselamatan pekerja dilindungi. 3. Aspek peralatan kerja. Alat pelindung diri adalah peralatan kerja yang perlu tercukupi buat pekerja. Alat pelindung diri berbentuk baju kerja, kacamata, sarung tangan, yang kesemuanya mesti pas ukurannya hingga memunculkan kenyamanan dalam penggunaannya. 4. Aspek manusia. Mencegah kecelakaan pada aspek manusia mencakup ketentuan kerja, memperhitungkan batas potensi serta keterampilan pekerja, meniadakan beberapa hal yang mengurangi konsentrasi kerja, menegakkan disiplin kerja, hindari tindakan yang menghadirkan kecelakaan dan menghilangkan terdapatnya ketidakcocokan fisik serta mental. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran supervisor dalam kesehatan dan keselamatan kerja. Safety supervisor merupakan pihak yang bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan dan keamanan dari pelaksanaan pekerjaan. Adapun uraian tanggung jawab safety supervisor adalah sebagai berikut. Poin pertama, membuat perencanaan kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja. Di dalamnya termasuk merencanakan sasaran dan program kerja urusan kesehatan dan keselamatan kerja, merencanakan kebutuhan apar dan peralatan K3, serta menyusun jadwal inspeksi audit K3 di proyek. Poin kedua yaitu mengatur kegiatan operasional kesehatan dan keselamatan kerja. Di dalamnya termasuk melakukan koordinasi dengan divisi terkait untuk kesehatan dan keselamatan kerja, mengatur kegiatan tanggap darurat proyek K3, melakukan koordinasi dengan divisi terkait, peralatan dan pelanggaran standar K3, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti rumah sakit, pihak kepolisian, dan aparat setempat. Poin ketiga yaitu melaksanakan kegiatan operasional kesehatan dan keselamatan kerja. Di dalamnya termasuk menjamin dipatuhinya peraturan penggunaan peralatan K3, menginventariskan perlengkapan K3 di proyek, mencegah dan menanggulangi kebakaran dan kecelakaan kerja, serta melakukan kerjasama dengan pihak rumah sakit dalam hal penanganan kecelakaan kerja. Poin keempat yaitu mengontrol pelaksanaan operasional kesehatan dan keselamatan kerja. Di dalamnya termasuk mengontrol pelaksanaan sistem dan prosedur proyek K3, mengontrol penggunaan peralatan proyek K3, mengontrol persediaan peralatan proyek K3, memantau kelayakan alat atau kendaraan berat dalam kaitannya dengan keselamatan kerja, serta mengontrol izin kendaraan berat proyek. Selanjutnya ada masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Sebelumnya, keselamatan dan kesehatan kerja itu merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani. Dengan keselamatan dan kesehatan kerja, maka para pihak diharapkan dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman. Di sini ada 3 komponen kesehatan kerja, yaitu kapasitas kerja. Status kesehatan masyarakat pekerja di Indonesia pada umumnya belum memuaskan. Dari beberapa hasil penelitian dapat gambaran bahwa 30-40% masyarakat pekerja kurang kalori protein, 30% menderita anemia gizi, dan 35% kekurangan zat besi tanpa anemia. Kondisi kesehatan seperti ini tidak memungkinkan bagi para pekerja untuk bekerja dengan produktivitas yang optimal. Kemudian ada beban kerja. Sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan maupun yang bersifat teknis beroperasi 8-24 jam sehari. Dengan demikian, kegiatan pelayanan kesehatan pada laboratorium menuntut adanya pola kerja bergiliran tugas atau jaga malam. Kemudian ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja bila tidak memenuhi persyaratan dapat mempengaruhi kesehatan kerja dan menimbulkan kecelakaan kerja.